وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita ini lupa mensyukuri, padahal cuma disuruh bersyukur saja. Allah tidak memerintahkan dengan sesuatu yang kita nggak sanggup. Apa itu? Kita nggak sanggup ngitung. Kalau ngitung saja nggak sanggup, ya, bagaimana membalas, bagaimana membayar? Kita cuma disuruh bersyukur. Nah itu saja banyak yang kita ini lupa. Kalau suruh ngitung, Pak, gigi kita berapa saja, saya yakin banyak nggak tahu. Ada yang tahu, Pak? Bahkan yang udah banyak rontok pun sisanya berapa itu pun nggak tahu dia. Nah, kalau pasang gigi baru tahu berapa satu gigi, Pak? 1 juta. 100.000. 100. Itu palsu ya? Palsu, ekonomi nggak asli. Palsu, kadang-kadang nyangkut juga nempel di galamai ya. Allahu Akbar. Lupa kita kadang, Pak. Ya, berapa biji? Janganlah yang jauh dari mata. Bulu mata kita berapa ya nggak tahu. Belum ada orang yang pernah menghitung berapa jumlah bulu mata. Ya. Apa tanda nggak bersyukur? Kadang-kala banyak sekarang ini ditambah pula bulu mata. Ampun, masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi sabdakan ni'matani mawhunun katsir fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa, lalai, kebanyakan manusia. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu. Orang baru tahu nilainya sesuatu ketika sesuatu itu ditarik, dicabut. Kapan orang tahu nilainya nikmat kesehatan? Ketika sakit datang. Ketika sakit, barulah dia tahu mahalnya nilai sehat. Sakit gigi datang, baru tahu dia betapa mahalnya nilai sehat gigi. 3 hari saja kita sakit gigi, se-RT tahu loh. Se-RT tahu. Semua kawan yang datang pasti kita kasih tahu, Anda, Pak, enggak tahan, Pak, ampun. Itu 3 hari. Datang ke dokter, Pak dokter, tolong Pak, enggak tahan lagi, cabut Pak. Kata dokter enggak bisa. Bapak minum obat ini dulu, nanti kalau sudah sehat, balik sini lagi, biar saya cabut. Dikasih obat, pulang. Sehari 2 hari sehat, lupa ke dokter. Kapan terikat dokter? Ketika sakit lagi, kasih lagi itu lagi dan lagi. Sakit datang, napas sudah tinggal satu-satu, baru dia ngomong, aku kalau sehat mau beginilah, pokoknya aku tobat lah, aku begini. Lupa. Nah inilah kebanyakan manusia, nikmat sehat ini banyak yang kita lupa mensyukurinya. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita hari ini, masya Allah. Ya, orang kalau pulang dari rumah sakit melihat ada yang terkapar, ada yang hidungnya dikasih selang, perutnya dikasih selang, baru keluar dari rumah sakit, alhamdulillah, baru terasa. Begitu juga nikmat waktu, Pak, kesehatan dan kesempatan kata Nabi. Waqtal faragh, waktu lapang. Kapan orang tahu nilainya waktu? Ketika waktu ini dicabut, Pak. Kesempatan hidup habis. Ajal datang. Baru dia merengek-rengek. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah sebentar saja, Allah. Sebentar aja.
akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku mau sedekah dulu. Banyak yang bisa aku sedekahkan tuh, banyak. Sebentar aja lah, sebentar aja. Wa aku minas sholihin. Aku mau beramal soleh dulu. Banyak yang bisa. Aku bisa baca Quran. Aku bisa sholat, bisa. Banyak yang bisa tapi nggak pernah dilakukan. Dia mau minta waktunya ditunda sebentar. Tapi apa jawaban Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan ditunda pada diri seseorang bila telah sampai ajalnya. Masya Allah. Maka alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita waktu. Masya Allah. Kita syukuri betul Pak, mahal Pak. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi waktu, karena waktu ini memang luar biasa Pak, mahalnya. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum pasti, dan waktu ini akan ditanya nanti Pak. An umrihi fi ma'afna wa an syababihi fi ma'ablagh. Dari umurnya kemana digunakan? Masa mudanya kemana dihabiskan? Nah, kalau ditanya ini gimana kira-kira Pak Mahmud? Allah, abi wah. Cahaya. Wah. Nggak akan bergeser kaki seseorang di mahsyar nanti sebelum ditanya 4 perkara. 4 perkara. Umurnya kemana dihabiskan? Masa muda mana dipakai? 2. Hartanya, nah, harta ini 2 nih cabangnya. Dari mana didapat, kemana dibelanja? Dari mana didapat? Udah payah jawabnya. Nah, kemana dibelanja? Lebih parah lagi. Masya Allah. Nggak akan bergeser Pak. Yang keempat, dengan ilmunya. Udah diamalkan belum? Udah tahu kan? Ilmu itu kan tahu, pengetahuan, tahu dia. Tahu ini wajib, ada dikerjakan enggak? Tahu ini dilarang, ada enggak ditinggalkan? Nah, akan ditanya. Enggak akan bergeser kaki seseorang kata Nabi sebelum ditanya, selesai pertanyaan 4. Ya. Dan pertanyaan itu akan ditanya detail. Dan pertanyaan Pak bukan wawancara di dalam lokal, bukan. Pertanyaan ini hari yang mulia, kita ditanya di mahsyar itu. Mahsyar itu bukan satu kayak gini, bukan di tanah lapang macam di lapangan bola, bukan. Mahsyar itu satu padang yang begitu luas, yang mana lantai daripada mahsyar ini adalah tembaga. Lantainya tembaga. Dan matahari di mahsyar itu 1 jengkal. Kalau 1 jengkal gimana rasanya Pak? Kita aja tadi gimana tuh? Nggak tanggung angge Pak. Tagak siapa di hati atau Pak siang hari arasela. Ini sejengkal. Bukan 1 matahari Pak. 7 matahari. Makanya kalau melihat keadaan mahsyar, para nabi-nabi diceritakan Allah di dalam Al-Quran itu ketakutan Pak. Menggigil ketakutan para nabi. Apalagi manusia biasa, tahu amalnya kurang, dosa banyak, amalan gak cukup. Waduh, kalang kabut, minta syafaat ini para nabi, mencari perlindungan Pak. Macam kita kena kasus lah. Begitu kita kena kasus Pak, dari siapa ini yang bisa nolong, siapa ini yang bisa bela? Ada nggak kawan? Ada, kamu Pak? Cari Pak, gimana caranya? Di mahsyar Pak, semua kita kena kasus. Semua kita kena kasus. Anak minta tolong bapak, aku aja masalah urus sendiri. Nafsi Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari anak-anaknya, nuntut Pak. Ibu nuntut, nah kamu udah tahu kayak gitu, kenapa kamu kayak gini? Bapak nuntut lagi.
Anak nyari kita, Pak, kenapa kamu gini Pak? Kamu dulu gak pernah ingatkan aku Pak. Kamu gak sayang berarti sama aku. Nuntut Pak, lari kita takut, anak nuntut, ini nuntut, bawahan nuntut, atasan nuntut, udah semua pada ketakutan Pak. Ngeri Pak. Orang akhirnya apa? Berbondong-bondong Pak, gerudukan mencari para nabi. Nabi-nabi yang besar. Nabi Adam dimintai syafaat, tolong. Nabi Adam pun ngusir kita, sana pergi, aku malu pada Allah, aku takut pada Allah. Dahulu aku dilarang dekat-dekat pohon huldi, aku malah dekat-dekat, aku makan lagi. Aku malu pada Allah, sana pergi. Ya Rabbi, nafsi. Padahal untuk satu kesalahan itu Pak, Nabi Adam sudah dihukum Pak, dipisahkan dengan istrinya. Satu diturunkan di Sri Lanka, ya, India, dulu masih bagian daripada India. Sri Lanka, di sana ada Adam Peak, kita pernah ke Sri Lanka itu. Ada telapak kaki Nabi Adam di sana. Ya, nama gunungnya pun Adam Peak, tapi dikuasai sama orang Buddha, karena itu apa? Tapak kaki Siddhartha Gautama katanya, masya Allah. Tapi orang udah tahu namanya Adam Peak. Di peta pun itu Adam Peak, jelas gunung Nabi. Tapi mereka katakan nggak apa-apa lah, biar aja. Ada telapak kakinya di sana. Nabi Adam di Sri Lanka, Siti Hawa di Jeddah sana. Berapa perjalanan Pak? Dipisahkan. Menangis selama 40 tahun Pak, nggak pernah berhenti menangis. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, menganiaya diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Nangis Pak 40 tahun. Satu kesalahannya nangis 40 tahun. Nah kita umur 40 tahun berapa kesalahan kita Pak? Nah belum juga mau menangis lagi, mau menambah lagi. Kayak gitu gimana kita nanti Pak? Ini Nabi Adam satu aja nangis 40 tahun Pak. Nah itu aja di mahsyar masih takut dia. Masih takut. Ngeri dahsyatnya mahsyar nih Pak. Makanya sampai dikiaskan, digambarkan keadaan mahsyar itu. Seorang ibu, katanya kasih ibu tiada batas. Ya. Nggak ada batasnya kasih ibu. Begitu sayang sama anaknya. Dikencingi, diberai, ditampar, dijambar rambutnya, tetap sayang ibu pada anak. Tapi melihat keadaan mahsyar itu gambarkan seandainya ada seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya sekalipun, dia rela meletakkan anaknya kemudian dia injak karena kakinya ini nggak kuat menahan panasnya mahsyarnya. Maka nabi-nabi pun ketakutan, nangis. Ya Rabbi, nafsi. Orang lari pada Nabi Ibrahim alaihissalam, kan dia Khalilullah. Ya. Khalilullah datang pada Nabi Ibrahim pun diusir, sana pergi, aku malu pada Allah. Dahulu pernah menganggap matahari itu Tuhan, bulan itu Tuhan, hanya pernah menganggap Pak. Dan itu udah lewat gitu. Tapi itu pun masih teringat dan takut bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu memang manusia betul-betul kenal, diperlihatkan bagaimana perkasanya Allah. Karena waktu itu semua dihancurkan Pak, bumi dihancurkan. Mahsyar itu digelar setelah kiamat. Kiamat itu ditiup trompet, yang niup malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang ditrompet. Besarnya trompet Israfil ini, seluruh isi jagat raya ini, galaksi-galaksi yang ada, ini semua berada di trompetnya Israfil Pak. Trompet begini kayak gitu kira-kira. Dalam trompet itu. Kalau begitu trompetnya kira-kira kayak gimana trompetnya? Besarnya trompet, terus mulutnya kayak apa kira-kira Pak? Sekarang sudah gini loh. Mati kalau aja, batuk dikit selesai lah Pak. Hancur semua Pak, hancur semua. Habis itu malaikat Israfil pun dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat pencabut nyawa, cabut nyawanya. Israfil pun cabut nyawanya, ya kan? Terakhir malaikat yang lain udah pada mati semua, tinggal Allah sama malaikat Israel.
Nah, sekarang tinggal aku sama kamu. Sekarang cabut nyawamu sendiri. Cabut Pak nyawanya sendiri. Baru nyabut, aduh, sakitnya luar biasa. Baru dia ngomong begini, kalau taulah kayak gini sakitnya, tentu aku pelan-pelan waktu nyabut orang mukmin dulu ya. Udah terlanjur Pak, udah terlanjur kelewat Pak. Dia baru ngerasain kayak gitu Pak. Allahu Akbar. Mati malaikat pencabut nyawa. Allah tanya, limanil mulkul yaum? Ainal malikul yaum? Mana para raja-raja itu hari ini mana? Yang dulu congkak, yang sombong, raja, sultan, panglima, komandan, manajer, jawara, mana? Limanil mulkul yaum? Milik siapa kekuasaan hari ini? Yang dulu katanya penguasa ini, penguasa itu, yang megang ini, yang megang itu, mana dia? Enggak ada jawabannya. Allah jawab sendiri, lillahil wahidul qahar. Milik Allah yang satu-satunya. Al-Qahar yang maha perkasa, maha memaksa. Enggak ada. Baru Allah bangkitkan, suruh hidupkan kembali. Mulailah hidup kembali. Orang di mahsyar. Bangun, manusia semua bangun kembali di mahsyar. Keadaan mahsyar yang dahsyat seperti itu. Ketakutan Nabi melihat, Masya Allah, benar. Semua akan selesai Pak. Akan selesai. Allah akan adili, ada hisab di sana. Akan ada amal hisab di sana. Semua akan diadili oleh Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Yang di dunia sudah diadili belum selesai sama hakim dunia, yang menang dikalahkan, kalah dimenangkan, besok diadili lagi. Jangankan manusia, sampai kepada kambing yang ketika di dunia mereka kelahi, yang satu punya tanduk, yang satu nggak punya tanduk, besok di mahsyar yang tidak punya tanduk diberi tanduk, yang dahulu tidak, yang punya tanduk gantian nggak punya tanduk. Kemudian di dahulu di dunia berapa kali tandukan? 10 kali tandukan. Ayo mulai. Dier 1. Mundur lagi. Ayo mulai lagi. 2. Dier 2. Dah 10. Dah impas ya Allah. Dah kun turaba. Jadi kamu tanah. Langsung meleleh tadi kambing, kemudian menjadi tanah. Menyaksikan itu orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, oh enaknya kalau jadi kambing itu aja aku. Enggak bisa. Kita ini bukan macam kambing Pak. Kalau kambing seandainya pun ada masalah, ujung-ujungnya cuma di mahsyar, sampai di mahsyar selesai ceritanya. Kita enggak Pak. Kita abadi Pak. Akan abadi dalam nikmat surga atau akan abadi dalam azab neraka. Nah ini sekarang ini Pak. Apa yang terjadi di mahsyar itu adalah apa yang kita buat hari ini. Bukan di mahsyar, nah nanti aman lah. Pokoknya di mahsyar aku persiapan jurus ini, jurus itu, pasal ini, pasal itu. Aku kan pengacara, aman itu. Gak bisa lah, gak bisa. Apa yang terjadi nanti itu hasil usaha kita hari ini. Datang orang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa kalimullah, bisa ngomong langsung dengan Allah. Ayo kita ke sana. Berudukan ke Nabi Musa alaihissalam. Oh, Nabi Musa aja ketakutan, diusir. Sana pergi. Aku malu pada Allah. Aku dulu pernah membunuh orang Kipti. Pernah menampar Pak, sekali tampar mati. Masya Allah. Buat Nabi Musa ini. Itu Pak, takut dia. Takut. Datang orang pada Nabi Isa alaihissalam, kamu kan ruhullah, tolong beri kami syafaat, syafi'na. Diusir, sana pergi, aku malu pada Allah. Dulu di dunia aku dianggap sebagai anak Tuhan. Ya Rabbi, nafsi. Semua orang seperti itu. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sujud di bawah arsy Allah, bersimbah air matanya. Apa yang beliau sujudkan, apa yang beliau doakan, apa yang beliau tangisi,
ketika seluruh nabi-nabi mengatakan ya Rabbi nafsi nafsi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjatkan permohonan ya Rabbi ummati ummati ummati. Sayangnya nabi pada kita, sayangnya nabi pada kita. Cuman sayangnya kita nggak sayang sama nabi. Sayangnya nabi pada kita melebihi sayangnya pada istrinya, pada anaknya, pada cucunya. Begitu dibangunkan di mahsyar, yang nabi cari siapa? Mana umatku? Mana umatku? Benar. Mahsyar keadaan yang dahsyat, maka di situ syafaat nabi berlaku, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah, ya habibi irfa' ra'sak sal tu'tah syafi' tu syafa'. Hai kekasihku, angkatlah kepalamu. Angkat, udah sujudnya udah. Mintalah. Kau minta apa saja aku kasih. Kasih syafaat. Orang yang aku kasih syafaat, syafaatmu aku terima. Siapa yang kamu pilih? Masya Allah. Gak ingin kita dapat syafaat Nabi, Pak. Gak sayang kita sama Nabi kayak gitu sayangnya. Sayangnya kita, Pak, kurang sayang sama Nabi, Pak. Berapa kita ingat Nabi, Pak? Hari yang mulia, bahkan nanti di mahsyar itu ada telaga. Ada telaga namanya Telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu yang punya baginda Nabi SAW. Kita orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah itu nanti ada nurnya, Pak. Ibadah kita ada nurnya, wudhu kita ada nurnya, taklim kita ada nurnya. Tapi dakwah kita ini juga ada nurnya, Pak. Risau pikir kita kepada umat, prihatin terhadap keadaan masalah umat kayak gini, Pak. Nangis kita seperti tangisan Nabi. Pengorbanan kita, lelah kita seperti pengorbanan dan lelah Nabi. Itu nampak nurnya, Pak. Lampu itu walaupun sama-sama cahayanya, wattnya berbeda, Pak. Nah, kalau watt 3 hari itu ya kedip-kedip gitu lah. Ada juga lah 5 watt gitu kan. Ada 40 watt, ada 400, waduh 1000 watt, Pak. Maka akan dikenali nanti, Pak. Akan dikenali daripada nur tadi. Orang-orang yang soleh, ibadah, zikir, ada cahayanya. Minta dikasih syafaat. Untuk orang-orang yang membawa kerisauan Nabi, membawa pikir Nabi. Karena Nabi punya tugas bukan hanya untuk beribadah di Mekah, bukan. Setelah haji kemudian sempurna, udah rukun Islam sudah sempurna, tiket surga udah di tangan, merdeka, bukan begitu. Kalau itu ya buatnya ya lumayan lah, masuk surga juga, udah masuk aja. Singgah lah agak sebentar gitu kan. Tapi masuk juga. Nah, ini nur dakwah, Pak, nur yang memikirkan amanah kerja Nabi. Kalau hanya beribadah, Pak, Nabi dijuluki Al-Amin. Karena dakwah lah Nabi susah, digelari Al-Majnun, diboikot, diusir, lempar kotoran unta, hujan batu, mau dibantai bersama-sama. Ini karena dakwah. Maka nur-nur orang dakwah, risau pikir umat. Lihat bagaimana para sahabat, mau mereka meninggalkan Mekah, mau mereka meninggalkan Madinah demi melanjutkan kerja Nabi. Nabi meninggal dunia, Abu Bakar lanjutkan perjuangan, kirim Sa'ad bin Abi Waqqas ke Mesir, ke Cina. Zaman Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas kirim ke Cina, Amr bin As kirim ke Mesir. Nabi kirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Zaman Abu Bakar terus dilanjutkan lagi sampai ke Afrika, ke Maroko sana. Sahabat terus bertebaran, kirim lagi. Sehingga waktu itu Islam tersebar ke seluruh dunia. Maka yang punya orang-orang yang punya fikir bagaimana melanjutkan misi Nabi, amanah yang ada di pundak Nabi, yang Nabi sampaikan ketika Hajjatul Wada. Haji perpisahan Nabi, haji terakhir Nabi, sahabat berhaji dikasih nasihat yang panjang, dan di akhir khutbah beliau menyampaikan nasihat perpisahan, dan beliau tanya, hal balaghtu, bukankah aku telah sampaikan semua ini? Bukankah telah aku sampaikan pada kalian semua kepada kalian? Sahabat menjawab, qad balaghta risalah, engkau telah menyampaikan risalah. Wa adaital amanah, engkau telah menunaikan amanah. Wa nasahtal ummah, engkau telah menasihati umat.
wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihadi, engkau telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Nabi angkat tangan. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan. Nabi melaporkan tugasnya dakwah. Melaporkan tugasnya dakwah, bukan kewajibannya ibadah. Kalau kewajiban ibadah jangan ditanyakan lagi, Pak. Jangan tanyakan bagaimana sholat Nabi, bagaimana zikir Nabi. Jangan tanyakan lagi. Kalau sholat sampai bengkak kakinya, itu nggak dilapor. Yang dilaporkan tugasnya dakwah. Telah disampaikan amanah. Apa amanah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk semua manusia. Inilah amanah itu, Pak. Maka Nabi telah menyampaikan itu. Sehingga sahabat paham. Sejak tahu satu ayat langsung suruh menyampaikan. Sayyidina Abu Bakar setelah masuk Islam kemudian tanya, apa tugasku kalau sudah masuk Islam? Apa yang menjadi tugasku juga menjadi tugasku. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baru tahu satu ayat, sampaikan. Sampai ketika Hajjatul Wada semua ayat turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku lengkapkan nikmatku kepadamu, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Udah ridho, pas agama udah sempurna. Apakah setelah agama sempurna pada diri sahabat sudah aman kamu? Nunggu giliran apa aja, nunggu pulang? Enggak. Nabi memberikan amanah kepada para sahabat. Setelah beliau menyampaikan amanah khutbatul wada, Nabi menyampaikan, "Fal yuballighi syahid minkumul ghaib." Hendaklah kalian semua yang hadir, kalian sampaikan kepada yang belum hadir. 124.000 para sahabat yang berhaji wada bersama Nabi waktu itu bertebaran ke muka bumi. Yang bermakam di Mekah dan Madinah di Haramain hanya 10.000. 114.000 lagi makamnya tersebar di seluruh dunia. Banyak orang yang nggak tahu namanya. Tapi orang di Sibulga pun tahu, ada di situ di gunung di situ makam sahabat. Orang di Baru sana tahu itu makam sahabat. Tahu. Orang Kristen aja tahu, Pak, itu makam sahabat. Itu bukti, Pak. Siapa namanya? Ada yang mengatakan ini, mengatakan itu. Tahunya berapa? Ya paling cuma 1-2 orang. Tapi berapa makamnya? Banyak, Pak. Kita sempat mengunjungi sana. Berapa tempat, Pak? Yang sudah pernah kunjungi sana? 3 tempat. 3 lokasi. Satu lokasi berapa? Banyak. Jadi banyak sahabat, Pak, sampai. Bukan itu yang terkenal namanya tercatat 1, tapi banyak. Yang dikirim ke Cina cuma 1 yang kita tahu. Tapi banyak, Pak. Paham mereka tentang maksud hidupnya. Memang untuk inilah aku diciptakan. Mereka paham kayak gitu, Pak. Mereka para sahabat tuh paham aku ini diciptakan, gilirannya ditakdirkan di akhir zaman menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Keistimewaannya di dakwah. Memang untuk dakwah inilah aku diciptakan. Dia paham, Pak, dengan maksud tujuan itu. Kalau kita diciptakan sekarang umur pendek, badan kecil, kalau hanya untuk ibadah salah cetak nih, Pak. Harusnya dulu keluarnya jadi umatnya Nabi Musa aja. Sholat, zikir, udah mana di atas batu, tempat sujudnya sampai cekung, masuk gua, zikir sampai keluar cahaya. Itu dulu. Kalau mau jadi kayak gitu tuh dulu. Kalau sekarang itu udah jelas loh, SK-nya jelas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jelas, sangat jelas, terang benderang, Pak. Nah, cuman yang sudah 4 bulan saja jadi kabur, gak jelas gimana? Umat mau jelas. Untuk inilah aku diciptakan. Untuk dakwah inilah aku diciptakan. Maka Pak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat waktu itu paham. Jangankan yang tua, Pak, yang kecil-kecil, Pak, kalau nggak boleh dakwah nangis. Rombongan ada pengeluaran jamaah, mereka nggak bisa keluar. Hati 100% mau keluar, tapi tafakut nggak ada. Tetap ngantarkan jamaah keluar, tafidu minad dam'i, ngeleleh air mata.
mau keluar nggak bisa. Kalau sekarang kira-kira gimana? Tafakut ada, waktu lapang, nyumput-nyumput. Jamaah berangkat, hore, merdeka. Langsung sandang senjata ke ladang lagi. Pasukan ladang. Malaikat red. Kalau mau kayak gitu jadi umatnya kaum Sabak saja, pertanian. Oh, ngurus nanti takut ketinggalan pasar. Harusnya jadi umatnya kaum Madian aja. Oh, ngejar-ngejar harta ke sana, ikuti korun sana. Ya kan? Jelas-jelas aja lah, ya kan? Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Pagi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Tahu. Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Ini jalan orang yang diberi nikmat. Nabi-nabi itu habis untuk itu. Apa ada nabi yang digergaji gara-gara dakwah? Ya. Seluruh para nabi lihat susah karena dakwah. Habis untuk dakwah saja hidupnya. Bagaimana agama bisa diamalkan? Bagaimana agama sampai pada orang lain? Kerahkan semua yang ada untuk dakwah. Walaupun dia seorang raja, bukan Pak RT. Dulu waktu 4 bulan Jos pulang diangkat jadi RT, sudah nggak keluar lagi. Kenapa? Ngurusi RT saya, masa sibuk. Yang diurus bukan satu RT, Pak. Nabi Sulaiman itu yang diurus jin mau tengkar, semut kelahi, burung-burung, banyak yang diurus. Tapi masih mikir bagaimana dakwah, Pak. Ya kalau tingkat raja, taskilanya raja. Kalau raja cuma naskil bawahan biasa. Ya, itu biasa. Tapi raja, taskilanya raja. Maka satu kerajaan Sabak namanya dipimpin Ratu Balkis, dia mikir nih, gimana caranya supaya dia masuk Islam. Kerahkan semuanya. Burungnya dikerahkan, jinnya dikerahkan, orang saktinya dikerahkan. Burung kirim mana? Berita, kamu paling risau nih, pikir, bawa surat dakwah. Wah, dah, dia mau datang nih. Oh, gimana? Biasanya raja ini sombong dengan kekayaannya. Dah, jin, kumpulkan anak buahmu, semua cari gali, ambil dalam tanah sana, intan bermata, emas berlian, ratna mutu manikam, ambil, bangun istana yang termegah yang belum pernah ada. Bangun kok. Wah, jinnya tusuk-tusuk nyari. Kalau sekarang kan nyari minyak za'faran untuk nyari di mana jin menyimpan, enggak kayak gitu, kacang-kacang itu namanya. Ya, ini memang betul-betul Pak dibangun sehingga begitu megahnya Pak. Ya, begitu megahnya kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud ini. Nabi Sulaiman mikir lagi, biasanya selain mewah megah, raja-raja itu memamerkan kesaktian, kekuatannya, keperkasaan pasukannya. Nah, dah, kalau gitu memamer kesaktian baik. Dah, kubul, istimai mal, istimai. Siapa di antara kalian yang mampu membawa singgasana Ratu Balkis sebelum dia sampai ke sini? Mereka sedang jalan tuh Pak. Wah, takaza ini Pak, takaza ini. Gimana takaza ini? Saya Tuhan, Jin Imrit, saya Tuhan. Coba maksimal kemampuanmu, berapa cepat bisa ngambil sampai ke sini? Saya bisa, Tuhan cepat. Iya cepatnya berapa? Sebelum Tuhan beranjak dari tempat duduk, saya bisa membawanya ke sini. Ada nggak yang lebih cepat? Oh, takaza lebih tinggi Pak, bukan sepertiga hidup ini udah full nih. Takazanya yang lebih cepat ada nggak? Yang lebih cepat? Saya Tuhan. Asif bin Barkoya yang katanya. Berapa kemampuan kamu? Bisa nggak lebih cepat? Bisa. Berapa lama? Sebelum Tuhan berkedip. Wow. Qabla an tartadda 'ainak, sebelum engkau mengedipkan matamu. Oh, coba. Palestina Yaman, Yaman Palestina PP. Kecepatannya sebelum Tuan Sulaiman berkedip. Itu gimana kira-kira? Allahu Akbar. Cling. Wah, langsung Pak, enggak perlu persetujuan. Uish. Subhanallah. Nabi Sulaiman langsung memuji Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau ingkar. Ini Pak. Kadangkala kita baru sedikit kemampuan, Masya Allah, sudah dirinya yang ditepuk.
kedua, tanda orang bersyukur, apa yang Allah karuniakan berupa kemampuan, kekayaan, kemewahan, kesaktian digunakan untuk asbab hidayah. Ini tanda bersyukur. Tapi setelah punya kekuasaan malah nggak nampak di markas. Nah, ini mulai nih, diuji dikit aja udah langsung gelepek Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Insyaallah Pak RT ya. Nah, ini jadi Pak RT ini sebentar lagi jadi wali nagari udah nggak nongol lagi nih. Apalagi jadi caleg nyalek pula. Nah, jadi nggak jadi, nggak ada. Jadi dai Allah ini paling tinggi Pak. Ini yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang diberi nikmat Allah seperti itu Pak. Tambah kenceng untuk dakwah. Nah, tapi kita ihdinas siratal mustaqim. Tapi ternyata bukan alladzina an'amta 'alaihim, malah yang kita ikuti ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yang dimurkai, yang sesat. Gara-gara kekuasaan malah untuk tentang agama kayak Fir'aun, kayak Haman. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita cek diri kita, perjalanan kita ini kemana ini? Ini ada dua ini jalan. An'amta 'alaihim apa maghdubi 'alaihim? Cek. Cek Pak, makanya cek pagi, suruh ngecek ihdinas siratal mustaqim, cek pagi. Siang lagi ihdinas siratal mustaqim, cek lagi. Sore cek lagi, cek Pak. Karena bisa jadi sekarang ke sana atau balik lagi, bisa jadi. Cek perjalanan hidup kita ini kemana. Sedang nempuh jalannya orang Ansor Madinah, petani-petani kurma, kalau datang takaza lemparkan langsung tinggal untuk berjuang, atau sedang menempuh jalannya kaum Sabah demi pertanian tinggalkan agama. Cek. Ini aku di Sabah apa Ansor ya? Wong Madinah apa wong Sabah aku nih. Nah, lihat. Kalau gara-gara perdagangan Pak, kita tinggalkan takaza agama, ini aku ini orang Muhajirin Mekah apa orang Madian aku ini? Kita cek lagi Pak. Ya. Kita cek lagi Pak. Kalau gara-gara kekuasaan, aku ini kayak Nabi Sulaiman apa kayak Fir'aun ya? Cek lagi Pak. Maka sekarang ini kemana? Jangan sampai kita doa, Pak, tunjukkan Pak, tolong jalan ke Padang mana Pak? Nah, Pak, Bapak keluar terus ke kanan, lurus saja nanti ke Padang. Ya, makasih Pak. Keluar, terus ke kiri. Sampai di sana, Pak, tunjukkan jalan ke Padang Pak. Ya, ini Bapak balik sana ke sana, sekarang ke Padang. Oh ya, makasih Pak. Terus nekat terus ke sana. Sampai Padang enggak tuh Pak? Ini udah dibilangin. Tapi tetap nekat aja. Sesuai apa kata malaikat? Oh gendeng gue. Gila kamu, gila dunia. Oh dibilang jangan gara-gara pangkat, jangan gara harta, jangan gara ladang, jangan gara toko, jangan gara jabatan kamu tinggalkan agama. Ini yang kita minta. Ini perkara penting. Bagaimana kita menjalani hidup benar. Makanya betul kita ini sangat berhajat pada hidayah. Tanpa hidayah Allah, walaupun tahu nggak benar Pak. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdillah fala mudhillalah. Kalau orang dikasih hidayah Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Dilarang enggak mau, tetap enggak hidayah, tetap. Tapi kalau sudah dikasih sesat sama Allah, ditarget pun, diusuli pun, dibantu pun, pokoknya orang. Wis pokoknya gitu loh. Mau Jibril teko belum aku enggak pokoknya. Wis ojo usuli meneh, pokoknya ora. Pokok kok. Wah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini nikmat iman dan nikmat Islam. Keimanan dengan kampung akhirat, Islam kemampuan mengamalkan amal-amal yang soleh, ini merupakan nikmat besar Pak. Bapak bisa keluar dengan cara yang Allah mau. Karena keluar nih Pak, bukan keluar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Ukhrijat itu mabni majhul. Dalam bahasa Arab, mabni majhul itu kalimat pasif Pak. Kalian adalah sebaik-baik umat, nanti Bapak baca itu di terjemahan. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, bukan yang keluar. Yang dikeluarkan untuk manusia memang dikeluarkan Pak. Cuman kalau Pak polisi spraynya dari Kapolres.
Kalau umat ini sebenarnya sebelum ada sprint, memang sudah ada sprint dari Allah. Disuruh keluar. Cuman kita ini paham nggak dengan sprint itu kan gitu. Sprint daripada Allah, suruh keluar. Dan kemuliaan umat ini di situ. Cuman umat ini kenapa sudah sejelas itu dakwah, kok mereka ini nggak mau dakwah? Apa masalahnya? Ada 4 masalahnya. Boleh disebutkan yang 4 nih Pak? Lapar padahal. Lapar tapi agak berat. Nggak apa-apa ya. Nah, biar tambah kenyang nanti. Jadi sebelum kenyang perut kita, dikenyangkan dulu nih. 4 penyebab umat ini tinggalkan dakwah. Padahal umat ini sudah sangat jelas kemuliaannya di dakwah. Sudah jelas. Bukan pada ibadah umat terdahulu lebih banyak. Sholatnya 50 waktu. Ketika Nabi Mi'raj, dikasih apa? Sholat berapa? 50 waktu. Minta kurang. Dulu aku umat tuh 50 waktu. Banyak yang gak kuat. Umatmu tuh lemah-lemah. Nah, karena Bani Israel memang Allah lebihkan. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, benar. Tapi nggak kuat. Karena Nabi minta kurang. Artinya umat terdahulu kalau 50 kita Bapak bayangkan. Coba kita bayangkan matahari di zaman Nabi Musa itu juga matahari yang sekarang ini, Pak. Sama mataharinya. Bumi di zaman Nabi Musa ya bumi ini juga masih satu ini. Artinya satu hari juga 24 jam sama, Pak. Bulan di zaman Nabi Musa juga bulan kita yang sekarang ini. Sama. Artinya apa? Ya sebulan 30 hari itu, Pak. Nah, sekarang kalau sehari 24 jam, sholatnya 50 waktu, gimana kira-kira, Pak? Berapa menit sekali? Dipotong tidur dulu. Potong tidur dulu, baru nanti dihitung. Tidurnya berapa? Tidur 10 jam. Tinggal Pak boleh Sam. Terus kapan kerjanya, Pak? Kapan kerjanya? Kapan ngalai-ngalai, Pak? Kapan kalapon? Nggak ada waktu lagi, Pak. Tapi umat yang seperti itu ibadahnya tidak dipanggil sebagai umat yang terbaik. Tempat sujud dia, batunya sampai cekung. Gua tempat dia berzikir, kalau dia berzikir keluar cahaya, memancar cahaya. Nah kita kalau udah zikir memancar air liur. Terus kita mengandalkan itu, Pak. Benar. Umat itu sudah sangat jelas, tapi kenapa tinggalkan dakwah? Karena yang pertama, Pak, ya. Pertama, kenapa umat ini tinggalkan dakwah? Karena umat ini belum sadar bahwasanya dakwah itu wajib. Belum sadar. Tapi kalau ibadah wajib, insya Allah setelah keluar 3 hari langsung sadar, Pak, kalau sholat itu wajib. Banyak juga yang tadinya biasa aja, tapi setelah keluar 3 hari sadar, oh iya sholat itu wajib. Sehingga kalau ditawarkan untuk meninggalkan sholat dengan apapun nggak mau. Pak Indra mau nggak tinggalkan sholat? Nah, sekali aja maghrib aja, nggak usah maghrib, langsung buka nanti isya aja. Mau? Nggak mau, Pak. Orang sholat Pak Indra makan aja nggak apa-apa. Mau? Nggak mau. 100.000. Mau nggak? 200. Nggak mau, Pak. Dibayarnya nggak mau, Pak. 1 juta lah. Mikir. THR lumayan tuh. Cuman nggak sholat, Pak. Kerjanya cuman nggak usah sholat maghrib. Nanti isya sholat. Mau? Nggak mau. 10 juta? 10 nggak mau. 20? 100? 100 juta aja nggak mau, Pak. Nggak ada dia mikir, Pak. Tanpa pikir, nggak. Langsung, Pak. Nggak ada. 1 miliar? Miliar. Coba. Karena Pak sadar dia, sadar sholat itu wajib. Kalau yang belum sadar, dibayar pun nggak mau, Pak. Dah nih, kamu sholat nih. Enggak mau. Enggak mau, Pak. Ini sarung, enggak. Ini jubah. Mau. Masjidnya bagus, ada motor, enggak. Ini motor bawa sana, enggak mau. Tapi sekarang enggak usah sholat, mau. Kenapa? Sadar kalau sholat itu wajib. Tapi umat ini belum sadar kalau dakwah itu wajib. Bulan depan enggak usah keluar 3 hari, mau.
Benar. Benar nih. Oh, mantap salam. Kalau kayak gini Pak Ahbab di pesisir, masya Allah. Ini bener kan nih? Ya benar. Baru satu lagi. 7 menit lagi. Kita mau doa lagi Pak. Ayo dah yang 4 lah nanti lagi Pak. Udah ini aja dulu lah. Ya. Insyaallah Pak ya. Masya Allah Pak sekali rahmatullah saudara. Jadi yang kedua Pak, kenapa kita tinggalkan dakwah? Karena tengok-tengok orang lain. Dari orang lain kita. Kalau dia ikut, saya ikut. Kalau disuruh baru aku berangkat. Nah. Sahabat ketika dilarang nangis dia. Anak kecil nggak boleh ikut berangkat, nangis dia. Yang ketiga Pak, kenapa orang tinggalkan dakwah? Karena dia tidak tahu fadilah dan ahamiyah dakwah. Fadilahnya luar biasa Pak. Kita mengajak kepada kebaikan, setiap patah kata dakwah, pahalanya 1 tahun ibadah sunnah. Mau tidak mau. Kalau akhirnya setelah sekali 2 kali akhirnya mau, maka pahalanya ngalir sama kita tanpa mengurangi pahala dia. Siapa mengajak kebaikan, dia mendapatkan pahala sebanyak pahala yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka. Insya Allah kita dakwah Pak ya. Tempat yang paling rusak, nggak ada dakwah, rusak Pak tempat tadi. Paling bagus Mekah tuh paling bagus sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi beliau meninggal nggak ada yang dakwah, tempatnya paling rusak. Ka'bah itu sekitarnya 360 berhala, padahal yang bangun Ka'bah itu paling benci dengan berhala. Tapi bisa-bisanya 360 berhala rusak. Jahiliyah Pak. Minum tuaknya, bunuh anaknya, judinya jangan tanya lagi. Yang keempat Pak, kenapa orang tinggalkan dakwah? Karena dia tidak tahu bahayanya ninggalkan dakwah. Bahaya ninggalkan dakwah nih Pak. Bahaya ninggalkan dakwah. Maka hadits Allah Subhanahu wa taala, Nabi sabdakan, ya, man taraka amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, hurimat barakatul wahyi. Diharamkan dari keberkahan wahyu bila ninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Keberkahan Fatihah dikirim nggak nyampe, terhalang. Ya. Insyaallah Pak ya. Siapa siap ninggalkan dakwah? Siapa yang siap niat dakwah Pak? Sampai mati Pak? Niat Pak? Insyaallah Pak ya. Nah, dakwah ini bukan ceramah Pak. Dakwah ini bukan ceramah. Dakwah ini mengajak. Bahkan kalau Pak polisi ngajak lebih cepat. Ayo, sholat, Zid. Ayo, lebih cepat lagi Pak. Pokoknya asal ngajak kepada kebaikan. Ya, insyaallah Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Kita mau berdoa sama-sama Pak ya. Menjelang berbuka, doa makbul, yang belum wudu segera wudu. Kemudian kita langsung kumpul, kita mau doa bersama-sama insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi.